Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Desa Channel. Belajar fisika asik, menarik, dan menyenangkan. Pada sesi kali ini kita akan belajar gerak parabola, bagaimana penerapannya dalam permainan basket. Stay tune terus ya. Oke, apabila peluru telah mencapai titik tertinggi, di sini kita misalkan titik tertingginya yaitu M. Bagaimana untuk mencari waktu yang dipakai untuk mencapai titik tertinggi? Jadi kita cari di sini waktu mencapai titik tertinggi. Pada saat mencapai titik tertinggi, yaitu di sini titik M, kecepatan ke arah vertikal sama dengan 0. Maksudnya di sini adalah Vy-nya sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke persamaan Vy. Vy itu kan sama dengan V0y dikurang Gt. Karena Vy-nya 0, maka V0y-nya ini kita ganti menjadi V0 sin alfa dikurang Gt. Lalu kita pindah ruaskan G-nya ke depan jadi positif, maka Gt sama dengan V0 sin alfa. Lalu untuk mencari waktu mencapai titik tertinggi, yaitu kita misalkan di sini Tm ya, titik tertingginya karena di sini M lambangnya. Nah, rumusnya adalah Tm sama dengan V0 sin alfa per G. Inilah waktu untuk mencapai titik tertinggi. Lalu, bagaimana mencari titik tertinggi yang dicapai peluru? Kita lambangkan dengan Y max. Bagaimana menentukan titik tertinggi yang dicapai peluru? Yaitu dilihat dari gambar titik tertinggi dilambangkan dengan Y max. Nah, untuk mencari Y max ini juga kita gunakan cara jarak yang ditempuh pada arah vertikal atau gerak vertikal ke atas. Sudah Anda pelajari tadi ya, Y sama dengan V0 Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Bedanya karena di sini titik tertinggi, maka waktu yang kita masukkan ke dalam persamaan ini adalah waktu maksimum, yaitu waktu maksimum yang dicapai oleh peluru. Masih kita ingat lagi waktu maksimum yang kita pelajari tadi, yaitu V0 sin alfa per G. Nah, lalu kita substitusikan ke persamaan ini. Ayo kita sama-sama kita substitusikan. Ini kita hapus dulu ya. Kita supaya lebih luas. Ini kita buat. Kita salin lagi Y sama dengan V0 Y itu kita ganti menjadi V0 sin alfa. T-nya kita ganti menjadi Tm ya. Ini kita buat V0 sin alfa per G dikurang setengah G, T-nya juga kita ganti menjadi V0 sin alfa per G. Ini kita kuadratkan. Lalu kita kalikan. Sama-sama kita kalikan di sini. Y sama dengan ini kita kalikan di sini ya, sama-sama dikuadratkan ya. V0 kuadrat, sin-nya juga kuadrat, sin dikuadratkan sin kuadrat alfa per G dikurang setengah G, di sini juga kita kuadratkan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G kuadrat. Lalu mana yang bisa kita sederhanakan? G sama G ini, tinggal di sini satu G-nya. Karena variabelnya sama, V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G, langsung bisa kita kurangkan. Ini variabelnya yaitu 1. Jadi artinya di sini 1 ya, 1 ini dikurang setengah. Berapa? 1 dikurang setengah itu sama dengan setengah. Maka persamaan untuk mencapai titik tertinggi yang dicapai peluru adalah Y sama dengan setengah
V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Nah, dari persamaan terakhir ini terlihat bahwa tinggi maksimum berbanding lurus dengan sin alfa, sedangkan sin alfa sebanding dengan alfa. Jadi dapat kita simpulkan, jika kita ingin memperoleh lemparan yang paling tertinggi, maka harus diperoleh sin alfanya sama dengan 1, yaitu alfa berapa sinnya yang 1, yaitu alfa 90 derajat. Oke. Bagaimana menentukan waktu peluru mencapai jarak terjauh? Jadi misalkan di sini pelurunya sudah dilempar sampai ke titik Z, bagaimana waktunya? Nah, jadi misalnya kita lambangkan ini TZ ya. TZ sama dengan, karena di sini tadi ada TM, maka TZ ini 2 kali TM. Ini tadi 1, lempar lagi di sini ya sampai ke titik Z, ini 2. Jadi TZ sama dengan 2 TM. Nah, lalu kita ingat TM tadi apa persamaannya? TM persamaannya yaitu waktu mencapai titik tertinggi V0 sin alfa per G. Kita ganti TZ sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Inilah waktu untuk mencapai jarak terjauh ya. Lalu bagaimana untuk mencari jarak mendatar terjauh yang dicapai peluru? Yaitu dilambangkan di sini X terjauh. Nah, untuk mencapai X terjauh, kita gunakan persamaan GLB juga, yaitu X sama dengan Vx dikali T. Nah, untuk mencari X terjauh ini, kita misalkan di sini X terjauh itu XZ ya, X di titik Z sama dengan Vx-nya sama juga dengan V0 X ya, atau V0 cos alfa dikali T yang kita gunakan di sini adalah TZ ya, TZ. Kita ganti TZ-nya menjadi 2 V0 sin alfa per G. Lalu kita kalikan ke dalam, maka XZ itu sama dengan, karena di sini ada V0-nya ada 2 ya. Bisa kita kalikan di sini V0-nya ada 2. Ya, di sini ada V0-nya 2, maka di sini persamaannya menjadi V0 kuadrat 2 sin alfa cos alfa per G. Nah, di dalam matematika 2 sin alfa cos alfa ini sama nilainya itu dengan sin 2 alfa. Maka untuk mencari jarak mendatar terjauh yang dicapai peluru sebesar XZ sama dengan V0 kuadrat per G dikali sin 2 alfa. Itu ya, berapa alfanya nanti dikali 2. Dari persamaan terakhir ini terlihat bahwa jarak mendatar yang terjauh berbanding lurus dengan sin 2 alfa. Sedangkan sin 2 alfa sebanding juga dengan 2 alfa. Jadi jika kita ingin mencapai memperoleh lemparan paling jauh, maka sin 2 alfa yang lebih besar itu nilainya 1, maka alfanya sama dengan 45 derajat. Oke, sampai di sini.